Sampurasun, selamat datang di Jurnal Si Penjo. Ya, buat kalian yang udah mengikuti Jurnal Si Penjo dalam part menikah di Hong Kong dari persiapan kalian ya, pendaftaran, terus menikah. Nah, ini adalah part terakhir di mana menjadi dependent visa tentunya di Hong Kong, yang kalian notabene menikah dengan orang yang berdomisili di Hong Kong, warga Hong Kong atau foreigner yang ada di Hong Kong. Nah, untuk menjadi dependent visa dari suami kalian, syarat apa yang diperlukan, dokumen apa yang harus disiapkan. Nah, di video ini aku coba kupas untuk kalian, disertai seperti sesi tanya jawab ya, jadi agar gampang untuk diikuti. So, jadi apa aja nih untuk persiapan kalian jadi dependent? Simak terus di Jurnal Si Penjo. Oke, seperti kalian tahu ya, notabene buat kalian yang bukan bekerja di sini sebagai domestic helper itu syaratnya akan lain yang disiapkan, tapi pada intinya akan sama saja ya, terutama jika karena suami kalian ini yang base-nya di Hong Kong, jadi nggak terlalu bersinggungan dengan kalian, tapi ada dokumen yang tentunya harus kalian siapkan bersama. Nah, jadi biar enggak kalian bingung gitu ya, bolak-balik. Tapi tetap di sini aku kasih tahu kalian tahap awal itu untuk booking ya, booking mendaftarkan tentunya menjadi dependent visa. Ya, tentunya di sini sama ya di www.iimd.gov.hk, itu pokoknya di imigrasi Hong Kong itu ada ya, kalian klik aja terus kalian masuk apply for dependent atau extension of stay as dependent. Jadi kalau kalian yang notabene domestic helper, para pekerja buruh migran yang bekerja di Hong Kong, kalian klik aja ke situ. Nah, di situ kalian harus fotokopi semua formulir yang diajukan di situ ya. Pertama, mengajukan sebagai dependent. Yang kedua adalah surat keterangan sponsorship dari suami kalian, dan yang ketiga adalah surat keterangan slip gaji dari suami kalian. Maksudnya di sini ada itu kertasnya, nanti aku kasih di sini aja fotonya kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, disitulah kalian harus mencatat, menulis atau mengetik apapun itu, diisi gitu, ditandatangani. Nah, setelah dokumen ini siap dan kalian tolong jangan tergesa-gesa karena ada beberapa tentunya dokumen yang harus disiapkan. Jadi kasihlah waktu sekitar ya 1 minggu setelah pernikahan atau 2 minggu. Tentunya bukan setelah pernikahan ya, setelah kalian mendapatkan akte sertifikat pernikahan kalian, kasih waktu untuk menjadi dependent karena ada beberapa yang harus tahapan harus kalian siapkan. So, jadi Penjo apa aja dokumen yang aku harus siapkan tanpa buru-buru supaya jelas gitu ya. Jadi apa aja sih dokumennya? Untuk dokumen tentunya paspor. Nah, kalau kalian nikah dengan orang Hong Kong nggak perlu paspornya suamimu, tapi kalau kamu tentu harus kasih fotokopi paspor, fotokopi Hong Kong ID seperti biasa ya. Suaminya juga fotokopi Hong Kong ID-nya juga harus dilampirkan, dan fotokopi akta sertifikat pernikahan kalian nanti dibawa dengan yang aslinya ya, jangan lupa loh. Jadi di fotokopi itu semua, dan juga surat keterangan dari bank statement suami kalian, mereka itu punya saving berapa, penghasilan berapa, itu disiapkan. Dan tentunya kalian harus membuat klarifikasi bahwa suami kalian tidak memiliki hutang. Klarifikasi tidak memiliki hutang itu di mana sih Penjo? Ada kantornya di Simsaso, namanya TransUnion ya. Di TransUnion adanya di Simsasoy, di gedung Harbour City ya. Lain kali kalau kalian kemana sih jalannya si Penjo gedung kantor tersebut, kalian boleh kontak si Penjo untuk nanya ya secara DM pribadi untuk
klarifikasi bahwa suami kalian tidak punya hutang itu, atau dia punya hutang atau apa itu, di situ harus ada di situ. Jadi TransUnion itu adanya, yang aku tahu cuma TSI, tempat lain nggak tahu, tapi yang aku tunjukin itu dari imigrasinya menyarankan yang di TST ini di kalian biasa exit di Kowloon Park itu. Nah, buat kalian yang pengen penasaran, bikinin dong videonya cara bikin klarifikasi ya nggak punya hutang di TransUnion. Kalian komen aja, kalau banyak yang komen aku tunjukin, kalau nggak kalian DM aja lah, nggak apa-apa ya. Jadi itu setelah itu nunggu berapa lama Penjo? Nggak lama. Kalau suami kalian itu datang, nggak usah juga bikin janji temu ya, nggak apa-apa, bisa walk in ke situ, walk in dan bawa aja, pokoknya Hong Kong ID itu harus dibawa sama paspor ya. Kalau suami kalian maksudnya foreigner, kalau orang Hong Kong nggak perlu. Jadi terus kalian kasih aja, nanti itu pokoknya data kita itu keluar di situ. Kalau suami kalian punya hutang atau apa itu keluar. Itu hanya tunggu kayak ya sejam 2 jam dan dia akan bikin surat klarifikasi, menandatangani. Nah itu dibawa yang aslinya gitu. Jadi kok nggak difotokopi, karena mereka minta itu, jadi nggak akan dikembaliin ke kalian itu surat itu ya. Dan yang lainnya itu, nah di sini kalian harus membuktikan ke absahan hubungan kalian, maksudnya ini asli kalian pacaran, kalian kencan, kalian memang dilamar atau dia. Karena kenapa sekarang imigrasi agak memperketat ke situ, karena banyaknya berita fake marriage gitu ya, dan verifikasi. Nah sekarang kita harus klarifikasi, minimal kalian mempersiapkan 21 foto kalian bersama ya, dari kalian pacaran, kalau ada ketemu keluarga, kalau bisa ngumpul sama temen, apapun aktivitas kalian berdua, walaupun kalian cuman berdua gitu, selfie berdua, tapi jangan semua fotonya selfie ya, harus ada dengan teman, ada dengan keluarga, dengan kolega, atau minum bareng, atau makan lunch bareng. Kalian agendakan itu semua, minimal 21 itu berikut foto pernikahan kalian ketika kalian di ijab kabul istilahnya, dan tuker cincin. Jadi kalian harus sewa fotografer ya untuk mengabadikan ketika kalian nikah, atau teman kalian dijadiin fotografer, itu harus dicetak juga. Dan nah ini di sini ya, dulu mungkin gak terlalu ditanyain kalian ngadain pesta nikah atau enggak, tapi kali ini mereka tuh, kok kalian udah nikah nggak ngadain pesta sih, walaupun kalian cuma small gathering gitu, istilahnya cuma ngundang 10 teman kalian, 5 teman, kayak acara makan ramah tamah, makan-makan di restoran atau dengan keluarga cuma di restoran, itu pun harus difoto dan jaga-jaga, ini loh acara makan-makan untuk kayak merayakan sukacitanya kalian menikah. Ini ya 21 foto itu berikut itu. Jadi kalau bagusnya kalian kasih lebih 25 gitu. Kalau kalian memang sering ada travel sama cowok kalian, pernah travel bareng, tapi misalnya kalian mengaku diri, tapi kan saya waktu itu zamannya kerja, nggak mungkin sama majikan dikasih izin untuk travel dengan Yayang gitu kan. Ya si penjual doakan kalian punya majikan yang baik ya dalam masa transisi dan pacaran, dan melanjutkan ke jenjang yang serius, sehingga kalian bisa menjadi dependent visa di sini, menjadi dai-dai gitu ya. Di sini kalian siapin semua gitu. Jadi setelah itu kalian tentunya membawa semua ini ke imigrasi tower yang ada di Sheung Kwan O. Biasanya mereka yang mengurus pertama kali harus Sheung Kwan O. Kalian janji temu, kalian drop semua itu, walaupun itu di yang kopi kalian formulir nggak ditanyakan, tapi kalian drop aja semua, nggak usah tanya ini, karena nanti pun kalau dipanggil kalian tentu harus disiapkan ini untuk suami kalian membuat surat pernyataan ya, kenapa dia menikahi kamu. Loh kok dasarnya cinta ya, walaupun berdasarkan cinta tetap harus ditulis itu. Imigrasi Hong Kong itu, walaupun kalian awal kenal itu di mana, dia tuh harus kayak bikin surat keterangan loh, kayak misalnya ada kepada yang terhormat bagian imigrasi Hong Kong, saya bertemu dengan istri saya ini
di mana atau sebagai apa, atau cara perkenalan kalian melalui dating apps kah, atau ketemu di jalan kah, whatever itu, apapun itu harus ditulis. Dan kenapa dia merasa ya tertarik, dengan tiba-tiba tertarik atau nyaman karena kalian telah berteman lama, apapun itu excuse-nya, tulis. Dan intended menikah, akhirnya ya memutuskan menikah, dan istilahnya dengan memohon di situ dengan garansi bahwa kalian betul-betul saling mencintai, dan suami kalian ingin kalian itu tentunya sebagai suami istri mendampingi si suami selama di Hong Kong. Kalau dianya foreigner ya, maksudnya dia bekerja di Hong Kong atau sebagai orang Hong Kongnya, ya tentunya menemani sisa masa hidupnya sehingga tua. Jadi itu harus ditulis ya dengan bahasa suami kalian sendiri, atau ya kamu bisa bantulah memikirkan cara menulis yang baik ke imigrasi, ya seperti kita itu memohon-mohon ya. Dia apa boleh buat ya, imigrasi yang punya kuasa. Jadi itu biasanya kalian hanya menunggu berapa lama, 2 minggu pasti ada jawaban diterima atau ditolak, atau ada dokumen tambahan. Nah misalnya ada dokumen tambahan, misal kalian ada yang, semoga tapi di video ini semua mengcover semua ya, jadi kalian gak bolak-balik, mudah-mudahan ya, aku doain gak bolak-balik. Jadi semoga mereka akan kasih kamu jawaban bahwa dependen kalian dikabulkan. Nah tahap berikutnya aku bikin rangkum aja jadi satu video di sini. Tahap berikutnya, kalau kalian sudah mendapatkan dependen itu dikabulkan, tentunya kalian harus mengganti Hong Kong ID kalian. Misalnya kalian notabene domestic helper, biasanya domestic helper itu Hong Kong ID-nya W atau W atau WX ya, WX gitu. Itu harus diganti. Caranya kalian langsung ke counter pergantian Hong Kong ID, ngantri aja, dan kalian minta langsung di situ ya, atau harus booking di situ aja, biasanya nggak terlalu penuh. Kalian booking aja melalui app sambil duduk gitu nunggu, kalian booking aja, nanti mereka akan arahkan. Bikinnya itu biasanya di Hang Hao. Kalau yang kalian di Seng Kuan O biasanya ke Hang Hao ya. Ada kantor pembuatan Hong Kong ID. Dulu kan di Wan Chai, semua satu building itu di Wan Chai, kalian nggak pusing ya. Kalau sekarang mereka dulu itu masih di Hao, tapi nggak tahu kalau mereka sekarang gabung di Seng Kuan O, saya belum tahu, belum update. Tapi apapun itu yang disarankan, kalian mengganti Hong Kong ID kalian dengan cara booking, mengganti Hong Kong ID dengan alasan pergantian status ya. Kenapa kalian mengganti Hong Kong ID, bukan hilang ya, karena pergantian status. Kalian bawa Hong Kong ID yang asli dan difotokopi. Jadi kalau bawa fotokopi sekalian aja, Hong Kong ID itu dipakai 2 atau 3 lembar karena untuk persiapan. Nah nanti kalian antri di situ, diambil foto kalian, sidik jari, dan persiapkan surat-surat juga ya, yaitu bukti paspor. Tentunya paspor kalian yang asli dibawa, fotokopi juga, foto, jangan lupa bawa foto ya untuk formulir, karena harus print formulir. Jadi walaupun bolak-balik agak jauh, tapi lebih baiknya sih bikin janji temu, harus pakai janji temu, atau ya maksudnya dijeda, karena ada persiapan dokumen yang harus dibawa, sertifikat nikah yang asli dan fotokopi, dan pernyataan dari imigrasi yang mengabulkan visa kalian. Dan visa kalian ini dibawa ya, jadi memang nggak bisa hari itu. Jadi begitu visa kalian pas ngambil visa dependent kalian boleh ngajuin hari yang sama untuk pergantian Hong Kong ID, maksudku gitu ya, sorry aku lupa. Jadi pas ngambil visa kalian bisa ngajuin Hong Kong, pergantian Hong Kong ID juga di hari yang sama, mungkin akan diarahkan kemana. Jadi si visa kalian ini difotokopi juga. Jadi carilah fotokopi terdekat yang asli, kalian selipkan di paspor atau dicekrek gitu ya, jangan sampai hilang. Nah nanti dia akan kasih kalian setelah ambil foto, sidik jari, mereka akan kasih surat. Kalian akan dipanggil sama office-nya, dikasih surat bahwa kalian dulu itu WX dan menjadi F biasanya ya. Itu ada surat, dan surat itu kalian fotokopi dan simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Disimpan, atau yang aslinya kalian selipin di buku paspor atau di dompet ya, karena kadang ada pemeriksaan kayak Spanyol yang biasanya aku fotokopi dan aku buat gitu ya. Jadi kalian
Selamat tinggal menunggu jadi Hong Kong ID ya, diambil yang baru karena yang lama akan direkrut sama mereka, sementara kalian akan dikasih Hong Kong ID sementara yang berupa kertas itu kembali seperti awal. Nah, setelah diambil maka kalian menjadi dependent visa. Demikian penjelasan dari jurnal si penjol mengenai menjadi dependent visa. Jika video ini kurang komplit dan kalian tahu apalagi sih, silakan menambahkan di kolom komentar. Buat kalian yang mau nanya-nanya juga silakan ke kolom komentar, atau kalian boleh misalnya terlalu isunya sensitif bisa DM ya ke email jurnal si penjol, silakan kalian tanya. Kalau aku tahu jawabannya aku akan bantu kalian untuk jawabin. Kalau itu akan kita cari tahu bersama-sama ya, mudah-mudahan. Tapi video ini sebagai penunjang aja, membantu buat kalian yang sudah menikah dan ingin menjadi dependent visa di Hong Kong. Sekian dulu dari jurnal si penjol. Salam sejahtera, semoga kita dipertemukan kembali di video yang akan datang. Jangan lupa dukungan kalian berupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan komen dong video apa lagi yang ingin kalian upload dari jurnal si penjol kalau kalian suka ya. Sampai di sini dulu. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Dadah.